Jali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi sejarah yang berjudul Sumpah Pemuda sebagai pelopor pergerakan nasionalisme di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Agra, absen 41. Perkenalkan, nama saya Quinton, absen 6. Perkenalkan, nama saya Julia, absen 33. Perkenalkan, saya Wira, absen 16. Perkenalkan, nama saya Nimari Hanantalida Emagi, nomor absen 50. Masa pelopor pergerakan pada tahun 1908 sampai 1920. Masa awal pergerakan nasional ini ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi. Yang pertama, Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo, Suradji, dan Gunawan Magnum Kusumo, yaitu mereka adalah mahasiswa dari Stovia. Sedangkan perintisnya adalah Dr. Wadinin Sudirosodo. Tujuan dari Budi Utomo adalah kemajuan bagi Hindia atau kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa akan dicapai melalui usaha, antara lain memajukan pendidikan, teknik industri, pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Yang kedua, ada Serikat Islam yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905. Pada tahun 1911, di Lawayan, Solo, berdiri organisasi Serikat Dagang Islam atau SDI dengan Ketua Haji Samanudin. Tujuan Serikat Dagang Islam semula adalah memajukan perdagangan untuk menyaingi perdagangan Tionghoa atas anjuran HOS Cokroaminoto. Nama Serikat Dagang Islam diubah menjadi Serikat Islam atau SI. Pada tahun 1912, Serikat Dagang Islam mempunyai beberapa tujuan, seperti mengembangkan jiwa dagang, memperbaiki pendapatan yang keliru mengenai agama Islam, dan hidup menurut perintah agama. Yang ketiga, ada Indonesia Parkit yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Indonesia Parkit atau IP didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu Dowes Dekker atau Darmodijo Setiabudi, Tijipto Mangunkusumo, Suwardi Sorojiningrat atau Ki Hajar Dewantara. Semboyan partai ini adalah Hindia for Hindia, yang berarti Indonesia hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menetap dan bertempat tinggal di Indonesia, tanpa terkecuali dan tanpa memandang apapun jenis bangsanya. Tujuan didirikan Indonesia Parkit adalah mempersatukan Hindia Belanda sebagai persiapan Hindia merdeka. Selanjutnya ada masa radikal pada tahun 1920 sampai 1930. Pada masa radikal berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908. Perhimpunan Indonesia merupakan perkumpulan pelajar Indonesia di negeri Belanda yang bertujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Perhimpunan Indonesia berdiri pada tahun 1908 dengan nama Edisi Vereniging, dan tokohnya adalah Sosro Kartono, Hosen Jadiningrat, Nonton Suroto, Sumitro Kolapaning. Pada tahun 1922, Indonesia Vereniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia didirikan pada 4 Mei 1914. Pada 4 Mei 1914, ISDV didirikan oleh orang-orang Belanda. Tujuan berdirinya ISDV ini untuk menyebarluaskan paham sosial demokratis dengan membangun perasaan revolusioner bagi bangsa Indonesia. Tepat pada 23 Mei 1920, nama ISDV diubah menjadi PKI dengan Semaun sebagai ketua, Bersma sebagai sekretaris, dan Dekker sebagai bendahara. Awalnya PKI tidak banyak mendapat dukungan rakyat. Kemudian PKI melakukan propaganda secara besar-besaran dan mereka mendapat pengikut kebanyakan dari kaum buruh yang menderita sebagai akibat dari depresi ekonomi. PNI berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung oleh Insinyur Soekarno, Dr. Tjitjo Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono, Sunaryo, Budiarto, dan Sanusi. Tujuan PNI adalah Indonesia untuk merdeka. Tujuan ini hendaknya dicapai dengan asas percaya pada diri, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan sendiri. Misalnya mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik, bank nasional, dan koperasi. Partindo. Partai Indonesia didirikan pada tanggal 30 April 1931 oleh Sartono. Partindo mempunyai tujuan perjuangan yang sama,
dengan PNI, yaitu untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Dasar perjuangan Partindo adalah non-kooperatif, tidak menguntungkan diri pada orang lain, serta aktif menentang penjajahan. Tujuan itu akan tercapai dengan cara memperluas hak politik menuju pemerintahan yang demokratis dan perbaikan ekonomi rakyat. PNI baru didirikan pada 4 Juli 1927. Pendukung PNI yang menyebut dirinya Gerakan Merdeka dan Tidak Maju. Sartono mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru lahir pada tahun 1921. Muncul tokoh Sultan Syahrir pada waktu itu menjadi mahasiswa di Amsterdam. Sultan Syahrir pulang ke tanah air atas permintaan Muhammad Atta untuk menjadi ketua partai. Walaupun cita-cita dan haluan kedua partai itu sama, yaitu kemerdekaan dan kooperatif, strategi perjuangannya berbeda. Akibat tindakan Gubernur Jenderal TNI baru pada tahun 1956 tidak berdaya dan mengalami kelumpuhan. Gerindo. Pada tahun 1936, Partindo dibubarkan oleh Sartono. Para mantan pemimpin Partindo pada tanggal 24 Mei 1937 mendirikan partai baru yang disebut dengan Gerakan Rakyat Indonesia atau yang disebut dengan Gerindo. Pemimpin Gerindo antara lain Sartono, Muhyamin, dan Amir Syarifuddin. Gerindo melakukan taktik perjuangan kooperatif dengan pemerintahan kolonial. Tujuannya adalah untuk mencapai pemerintahan negara yang berdasarkan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial. Masa Hindia Belanda tahun 1930 sampai 1942. Pada masa ini ditandai dengan adanya organisasi yang moderatif dan kooperatif. Front Nasional berdiri pada tanggal 27 Januari tahun 1930. Front Nasional didirikan di Jakarta pada tanggal 27 Januari dengan beranggotakan 10 orang. Anggota yang merupakan wakil-wakil dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Muhammad Husni Tamrin diangkat sebagai ketua dalam tujuan Fraksi Nasional adalah menjamin adanya kemerdekaan nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Petisi Sutarjo berdiri pada tanggal 15 Juli tahun 1936. Petisi Sutarjo adalah petisi yang dituliskan oleh Sutarjo Kartohaji Kusumo dalam sidang Volksraad pada Juli 1936. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Organisasi politik yang bersifat kooperatif biasanya akan mengirimkan wakilnya dalam Volksraad. Salah satu wakil tersebut adalah Sutarjo Kartohaji Kusumo, Ketua Persatuan Pegawai Berstur atau Pangmo Praja Bumi Putra. Ia menyampaikan gagasan yang diwujudkan dalam sebuah petisi bernama Petisi Sutarjo dalam sidang Volksraad pada Juli 1936. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei tahun 1939. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI adalah suatu organisasi yang menjadi payung atau wadah dari organisasi dan partai politik yang beraliran nasional di masa Hindia Belanda. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 bertempat di Jakarta. Berdasarkan anggaran dasar organisasinya, GAPI memiliki tujuan untuk yang pertama ada menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia. Yang kedua ada demokratisasi pemerintahan Indonesia. Yang ketiga ada mencegah konflik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. Gerakan Pemuda dan Perempuan. Titik api yang bersinar dari gerakan Budi Utomo ini ternyata membawa dampak dan respon yang baik dari seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Gerakan Pemuda berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Para pemuda selalu ingin menggelang kekuatan yang merupakan pencerminan aktivitas para pemuda. Organisasi kepemudaan bersifat kedaerahan yang berkembang pada masa pergerakan nasional Indonesia sebagai berikut. 1. Tri Korodarmo. 2. Jong Sumatera Bon. 3. PPPI. 4. Pemuda Indonesia. 5. Sumpah Pemuda. Tri Korodarmo berdiri pada tanggal 7 Maret 1915. Tri Korodarmo didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915 oleh R. Satiman, Wiryo Sanjoyo, Sunardi, dan Kadarman.
Trikoro Dharmo artinya 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, bakti. Adapun tujuan Trikoro Dharmo adalah mencapai jaya raya dengan jalan memperkukuh persatuan antar pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Jong Sumatera Bond. Jong Sumatera Bond atau JSB berdiri pada tanggal 9 Desember 1917 di Jakarta dengan tokohnya Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Tujuan didirinya JSB adalah memperkukuh hubungan antar pelajar asal Sumatera dan mendidik mereka menjadi pemimpin bangsa serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI didirikan oleh para pelajar Jakarta dan Bandung pada bulan September 1926 di Jakarta. Tokoh-tokoh PPKI antara lain Bundo Suwiryo, Abdul Ghani, dan Sumanang. Tujuan PPPI adalah untuk memperjuangkan Indonesia merdeka untuk merealisasikan tujuan itu. Maka sifat kedaerahan masih kehilangan, perselisihan pendapat antara rasionalisme juga harus dihindarkan dan para anggota harus rajin belajar. Pemuda Indonesia semula bernama Jong Indonesia yang didirikan di Bandung pada tanggal 20 Februari 1927. Anggota Pemuda Indonesia kebanyakan dari kalangan pelajar yang sekolah di luar negeri. Tokohnya adalah Sugiono, Yusapati, Suwaji, Moh Tamjil, Sartono, Sa'at, dan Budi Harto. Pada tanggal 28 Desember 1927, Pemuda Indonesia mengadakan kongres di Bandung. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda adalah ikrar pemuda dan pemudi Indonesia. Ikrar ini digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan PPPI. Pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda menjadi cikal bakal pergerakan pemuda untuk berjuang meraih kemerdekaan Indonesia. Pemuda-Pemuda Indonesia dan PPPI adalah dua organisasi pemuda yang sangat aktif untuk mencapai cita-cita persatuan di kalangan pemuda. Mereka pula lah yang mempelopori diselenggarakannya Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2, sehingga melahirkan Sumpah Pemuda. Ada 3 yang mempelopori diselenggarakannya Sumpah Pemuda, yaitu Kongres Pemuda 1, PPPKI, Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres Pemuda 1 diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil dari Jong Java, JIB, Jong Ambon, Sekar Rukun, Studerende, Mitaharse, Jong Batak, dan pemuda Teosofi. Kongres itu menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda dalam suatu wadah tunggal untuk mencapai Indonesia merdeka. PPKI 17 Desember 1926 pada tanggal 17 Desember 1926 terbentuk Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau yang disebut dengan PPPKI yang diketuai Insinyur Soekarno. Gagasan munculnya PPPKI ini adalah sebagai akibat gagalnya gerakan PKI dalam menumbangkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Kongres Pemuda 2 3 Mei sampai 12 Agustus 1928. Dengan terbentuknya PPPKI, maka terjadilah interaksi ke arah persatuan antara organisasi orang dewasa dan organisasi pemuda. Pada tanggal 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928, diadakan rapat pembentukan Panitia Kongres Pemuda 2 oleh berbagai organisasi pemuda. Indonesia Muda 31 Desember 1930. Tekad untuk persatuan itu akhirnya menjadi kenyataan setelah tanggal 31 Desember 1930. Dalam konferensi pemuda di Solo terbentuk Indonesia Muda atau Indonesia Muda. Hal tersebut memberikan bukti bahwa para pemuda kita lebih mengutamakan persatuan dan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi, golongan maupun kedaerahan. Dengan demikian, kehadiran Indonesia Muda merupakan pelopor dalam upaya secara nyata untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Taman Siswa 3 Juli 1922. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan oleh Surdi Surjaningrat atau Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Lembaga ini bertujuan menyesuaikan sistem ikan dengan kebudayaan Indonesia. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan Pancadharma. Dan dari presentasi kami, Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal 28 Oktober 1928. Di mana momen sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Ia menjadi babak baru bagi perjuangan bangsa yang semula bersifat lokal menjadi nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah pergerakan nasional sebagai fenomena historis adalah hasil dari perkembangan faktor ekonomi, sosial, politik, kultural, dan religius. Sekian dari materi presentasi yang kami bawakan. Maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi, Santi Om.